warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Dr. Reza? Ya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan Mama Orodi dari konten kreatif info Kak. Channelnya ini baru 1 tahun menceritakan tentang orang-orang yang berprestasi yang ada di Kabupaten Siak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Oh iya Kak. Ini suatu kebanggaan nih Kak, memang bisa diterima di tempat praktek kakak nih Kak. Jadi menceritakan waktu kakak dari SD nih Kak sampai kakak bisa mendapatkan dokter spesialis dari awal gitu Kak. Awalnya. Dari sekolah di mana, oleh di mana gitu. Sebetulnya kalau kakak ini kan kalau dokter sebenarnya bukan cita-cita, ya kan? Cita-cita anak saya menjadi polwan. Ingin menjadi polwan. Ya. Rumahnya kedekatan ada polsek ya, Iya. di depan rumah. Memang dari dulu terobsesi pengen jadi polwan. Kan? Kalau lihat dulu waktu kecil lah, lihat jadi polwan tuh udah kayak gimana. Di dokter justru mindsetnya dulu takut gitu kan. Iya. Dokter atau kalau ada dokter pasti yang kayak disuntik kan gitu biasanya kan. Makanya dulu waktu SD nggak terpilih dokter kecil. Dari kecil nggak terpilih ya. Jadi cuman itulah namanya hidup ya. Dari perjalanan itu kita nggak tahu kan. Iya. Kadang kita inginkan belum itu yang kita butuhkan. Waktu saat SD sebenarnya karakteristik aku udah tomboy. Misalnya pramuka sejak kelas 3 SD. Hobi juga pramuka dulu Kak ya. Pernah hiking waktu kelas 5 SD ke Semapit jalan kaki. Jalan kaki ke Kecamatan Semapit. Iya, ada nama Pak Suparman gitu kan. Nah itu pergi. Kemudian waktu kelas 2 SMP pernah terpilih di Jambore Nasional. Jambore Nasional. SMP kata mana lu? SMP 1. SMP di Kumang Bola ya. Iya. SMP 1 SMA ada. SMP 1 alhamdulillah. Nah terus waktu SMP dikirim lah dari provinsi Riau kalau nggak salah 34 atau 50-an gitu. Dari Kecamatan Siak kan masih di bawah Kabupaten Bengkalis. Nah dari Kecamatan Siak itu utusan cuma 4. Esi Arianto 1. Sekarang dia jadi polisi di Batam. Nazarudin ada di Siak, masih di Siak. Kakak Gayu ada. Kemudian kakak Mazalita. Kakak kami dikirimkan terpilih. Itu tahun 9. Tahun 96 ya. Jambore yang pertama apa yang kedua? Kemudian waktu SMA yang itu yang apa lah yang prestasi lah ya kan. Kelas 3 tamat kelas 3 mau kelas udah apa ujian akhir itu lagi dikirim ke PW Nasional pakai mangan di Lapangan Nasional di Sulawesi Tenggara. Itu kami 9 orang cuma dari Riau. Dalam perjalanan dimulai dari pramuka kemarin itu dalam dunia pramuka aja kakak udah hampir melayang nyawa 3 kali. Kok bisa? Pertama waktu SD kan naik truk itu kan. Kali manjat hampir jatuh truk. Hampir Jatuh truk. Mana kawan lupa dan kakak kecil kan. Ini kawan tinggal narik. Ya Allah. Gak tahu lah siapa kan. Itu waktu Jambore Nasional. Apa dulu kan kayak bus kan ke Jakartanya dia ada pesawat kan. Dulu pakai bus. Bus apa lah gitu ya, lupa lah ya kan. Bengkalis dulu di Bengkalis kan kumpul di apa MTQ dulu MTQ kan baru buka tuh. Nah di MTQ. Purna MTQ yang di Pekanbaru itu Iya, ya. jadi itu kami 3 hari 3 malam kalau nggak salah Pak sampai Jakarta. Iya. Kan? Itu hampir tabrakan. Subhanallah. Jadi memang tabrakan cuma nggak parah gitu. Udah berapa lah kan. Itu hampir main juga sama. Yang paling ngeri itu PW Nasional yang di Kendari. Itu udah setengah ban termasuk jurang. Jadi jalan itu mau ke Kendari itu kan dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara kan. Berarti itu Sulawesi Tenggara kan. Jadi dia mau masuk ini ban udah masuk sebelah itu kan udah jurang laut. Udah baca semua itu jadi udah dalam hati kan. Pokoknya inilah terakhir di pramuka ini. Terus itu lagi karena udah takut lah ya kan. Udah sampai ke Siak cerita sama mama. Pokoknya kok nggak ada pramuka lagi. Dengan orang tua langsung dilarang gitu. Iya, nggak boleh pramuka lagi udah lah. Karena zaman dulu kan belum ada handphone, Iya. ada apa kita nggak tahu kan kondisi anak gimana kan. Udah tamat SMA, bapak kakak alhamdulillah kan diangkat jadi anggota dewan. Nah, karena peralihan dari bapak dari kita kabupaten. Awal itu ya tahun 99 ya. Enggak 2000 lah. 2000 ya. 2000. Anggota dewan
kalian untuk pertama kali di MUTC? Orang tua kakak siapa namanya? Pak Zahari. Pak Zahari ya. Jadi pas itu kakak honor. Oh ya, inspirasi nih. Rupanya seorang dokter Rozarita pernah honor ya. Di dinas apa kalau enggak? Dulu pertama sebenarnya kakak jadi dokter ini pun karena honor. Karena honor? Oh iya. Honor itu jalan kakak menjadi kedokteran. Jadi dulu kepala dinas pertama siap Dr. Kartina Hatta almarhum udah meninggal. Dulu sempat juga viral lah meninggalnya di kereta api bapak kan untung kalau nggak salah saya kan. Itu dialah yang mensupport kan. Dilihatnya kok nilainya bagus ini. Kamu anak siapa? Siap. Karena beliau itu memang orang si asli orang Mempura kan. Jadi Pak Kartina bilang kayak gini, apa alasan kamu mau honor? Jadi kakak bilang saya udah tes polwan tapi nggak lulus. Oh iya, berapa tahun honor dulu kan? 7 bulan. 7 bulan. Di dinas kesehatan sekitar di dinas ya? 5 bulan. Pariwisata. Pak Haji Effendi itu bos. Sekarang kepala dinas Pak Fauzi Asni ya. Cuman kan Pak Najib itu udah lupa. Karena kalau jumpa dia selalu tegur kan. Jadi dia lupa ya kan. Anak-anak honor, jadi anak honor pun bisa juga jadi dokter gitu. Bisa. Jadi pas itu kan dilihatnya kan, anak siapa kamu kata bapak. Kakak kan nggak tahu bapak itu orang Siak kan bahasa Indonesia kan. Kamu anak siapa gitu kan. Saya anak Pak Zahari. Cuman bapak kakak kan terkenalnya Eri Muka. Bapak orang guru deh. Jadi bapak kakak tuh orang susah. Kamu kan berangkat dari orang susah. Jadi Pak Eri, Pak Zahari gitu. Nah di mana rumahnya? Dulu ada wisma tua. Itu kebetulan wismanya besannya orang tua kan. Oh sebelah wisma tua itu Bang Eri itu gitu katanya kan. Yang dewan itu kan. Oh iya bapak saya dewan kan. Saya bapaknya dewan, anaknya honor gitu kan memang dulu kan dalam tanda kutip kan. Kan dianggap orang mampu. Kenapa bahkan kuliah di Tanggung Muda? Kamu nggak kuliah kan? Enggak, dengan kursus kursus komputer 3 bulan atau 3 bulan. Yang di baru? Nggak di Siak. Dianggap repotnya nakal kan, gimana tapi dia mau kata ambil duluan nanti asal pacaran gitu kan, karena kan banyak orang cowok. Udah sampai di situ Pak Kartinanya ke rumah kakak. Mungkin orang Siak ada yang tahu sekarang ya kan. Dia ke rumah kakak soalnya memastikan betul nggak ini anak kandung dari Bang Eri. Ditanya sama istrinya itu, Kak ingat kali malam-malam kan. Kian ada apa kan? Bapak udah takut lah kan. Dulu bapak panggil Pak Kartina itu karena masih muda kan. Tina aja, apa Tin? Ini bang, iya anak abang atas nama Rozarita nih. Iya, apa dia kerjanya tetap bagus ya kan? Karena bapak udah pesan. Kalau bapak anggota dewan pun yang sok-sokan. Bapak pun jadi anggota dewan ini karena nasib gitu. Karena bapak kan juga sekolah, apa ya kan? Udah, bapak bilang kerja baik-baik. Ternyata beliau bawa formulir langsung. Formulir untuk pendaftaran itu 2021 bukan? 2001 kan? Ini masuk bang ada formulir pendaftaran. Cuma orang tua kan mama kakak tak tamat SD, bapak kakak dulu sekolah SR juga tamat. Jujur aja lah ya kan. Jadi kan nggak ngerti namanya kan, walaupun dia anggota dewan ya kan. Tak ngerti abang rutin, jelaskan lah. Ini bang ada tes kedokteran. Kata dia kan PTN juga tapi lokal. Nanti ditanding seluruh anak-anak pintar di Riau. Riau malah ya? Iya Riau. Tapi tetap PTN deh. Jadi orang menganggap PTN resmi. Jadi orang-orang yang tidak tahu menganggap kami ini anak 01 itu percobaan. Enggak, justru anak 01 yang UNRI itu justru anak yang memang kuat secara fisikis, baik secara mentalnya, baik secara ya finansial. Oke lah, mungkin memang anak-anak yang dianggap anak pejabat yang punya apalah, yang punya kemauan atau punya apa ya, kayak kakak kalau tidak punya kemauan kan tapi punya link atau tapi tetap juga link dalam tanda kutip kalau bodoh juga nggak lulus. Ada beberapa seangkatan kakak itu yang dia keluar nggak lulus gitu kan. Kakak peringkat nomor berapa yang di Riau semalam? Waktu dulu ada korannya dulu. Masih korannya masih tersimpan? Agak simpan. Jadi kan dia ada pakai mungkin nggak tahu ya dia itu apakah juara, kakak nggak tahu juga. Tapi di list kan misalnya nomor 1 si A, si B, si C, si B. Kakak nomor 16 lah dari 62 yang lulus, kakak nomor 16. Rasanya nggak mungkin, tapi memang. Ya Kak, boleh diceritakan bagaimana kakak bisa lulus S1 kedokteran juga, prosesnya gitu? Ya kami juga ngikutin jalur MPTN, tapi lokal. Jadi seluruh Riau ini kan, seluruh Riau dites, itu sekitar 62 orang lah.
angkatan gerak itu 62 orang, dites, tetap dites. Jadi orang nggak tahu orang nilai, oh ini maksudnya anak ini bakal lulus ya enggak, ada juga yang tak lulus. Gitu. Ada juga yang tidak lulus ya. Iya. Memang luar biasa Kak ya. Memang ada rezekinya lah ya. Iya. Nomor berapa nih? Kalau kakak itu masih ada korannya sekitar nomor 16. Nomor 16. Subhanallah. Nggak nyangka juga ya kok bisa. Tapi nggak tahu juga dia apakah urutan itu urutan berdasarkan nama abjad. Abjad kakak kan hurufnya M, mungkin 16 kan masih di bawah. Apakah mungkin berdasarkan karena jumlah yang paling tertinggi dari urutan atau gimana ya kita nggak tahu. Biasanya mungkin bisa jadi dari nomor pendaftaran bisa jadi. Tapi setidaknya kita di nomor 16 lah ya kan. Kan takut juga kalau melihat dasar. Kalau orang takut kan ya udah. Dan lulus, alhamdulillah lulus 3 orang Asia. Dan dibiayai full sama pemerintah. Dibiayai full sama pemerintah. Alhamdulillah Kak ya. Alhamdulillah itu saat itu Zaman Bupati siapa? Bupati yang Pak Arwin. Pak Arwin ya. Dengan semangat Pak Lima dia bahagia kayak kalau meluluskan notifikasinya. Pokoknya setiap kami ambil uang pasti dia harus nyerahin. Jadi jangan sampai kan kesini siapa. Pokoknya harus di kawalnya lah ya kan. Kalau Pak Arwin gitu orangnya di kawalnya. Jadi langsung lah kita itu kan. Memang. Oh ya Kak, lulus nih setelah koas. Coba ceritakan Kakak pegawai di RSUD. Awalnya nggak pegawai RSUD. Awalnya lulus pegawai pertama itu di Puskesmasia. Puskesmasia. Terus ada bukan tawaran atau apa lah ya. Ada yang nanya mau nggak jadi kampus? Oh enggak. Oh udah langsung nggak mau. Langsung ditawarin? Nggak mau. Kenapa Pak? Karena Kakak suka pejabatan yang fungsional ya. Struktural. Memang dari dulu kan yang saya kayak gitu, tapi nggak tahu lah ya kalau ada rumor yang beredar pimpinan enggak. Memang nggak bisa mungkin. Karena lebih cocok orangnya menjadi apa ya? Fleksibel gitu ya. Cover aja menjadi bisa pelindung lah. Misalnya kalau ada pimpinan yang meminta untuk itu bisa. Tapi kalau kakak ini memimpin enggak, kan nggak bisa dia baik diintervensi itu nggak bisa. Misalnya kalau kita jadi pejabat kan mau nggak mau kita akan diintervensi dari atas bawah kan. Nah kakak nggak suka. Kalau fungsional kita memang kitanya. Misalnya kayak kakak mendiagnostik penyakit, ya udah pure kakak mendiagnostik penyakit. Nggak bisa pasien intervensi saya nggak mau sakit ini, atau pejabat bisa mengintervensi saya nggak mau penyakit ini ya nggak bisa karena itu hak mutlak kakak. Pola pikir kakak begitu. Nah sampai detik ini pun kakak mengambil spesialis tuh memang udah dari dulu ya memang spesialis. Spesialis tadi kan 2012 nih. 2013 kan? 2000 ambil spesialis PA, apa namanya? Patologi anatomi. Ceritakan nggak? Jadi itu lagi-lagi peran pejabat sih sangat berperan penting. Jadi memang nasib membawa kakak selalu seperti itu. Waktu kakak ini waktu di Puskesmasia, karena rasanya kalau ngambil spesialis lebih enak dari rumah sakit kita. Kakak minta pindah di rumah sakit. Alhamdulillah ditolong dibantu saat itu kepala BKD-nya Tengku Hamzah. Tengku Hamzah, mantan sekda. Paling baik orang. Jadi dia semangat kalau kita mau belajar. Oh nanti anak kayak mana? Bisa Pak, anak udah 2 tahun kok. Ya udah semangat kan tes pertama penyakit dalam ya kan ya. Namanya spesialis kan tentu harus ada yang keliling dalam arti kata misalnya ini anak baik kayak ini kita nggak ada yang antar ibaratnya anak tanpa orang tua lah ya kan. Jadi tes di Solo lalu kan. Ambil penyakit dalam ya. Terus ambil lagi patologi anatomi ada sejarahnya. Jadi waktu saat Pak Samsuar ya gubernur sekarang kan dia jadi bupati tuh. Nah kawan ayah bapak kan sama-sama rumah sakit kayak gini jumpa. Ini kan? Enggak di Siak. Di Siak. Masih udah ketemu. Ayo sih ini aja dia kan. Ini aku kayak ini. Kita kayak bukan otak main tuh, cuman sampai yang udah pengelolaan kayak gitu lah ya kan. Terus dia nanya dokter apa? Ini dokternya biasanya bedah, tapi bedah yang khusus lagi bedah onkologi. Nah kalau pemeriksaannya namanya patologi anatomi, kan asal sebut aja sebenarnya nggak ada dia. Ada kita nggak ada orang kita di rumah sakit itu berapa gitu kan? Nggak apa-apa lah, kita perkembangan nanti terus berkembang sih ini. Ambil aja. Dalam orang nggak ada uangnya gitu istilahnya kan? Jadi dokter itu mau mencari uang. Dia udah siapin apa ini. Kalau tak Oja yang ambil, jangan harap orang luar mengambil. Kalau objin aja lah objin kan belum ada cewek. Objin pidana. Pidana ya. Enak lagi obrolan orang ya kan. Kalau buka praktek kan banyak pasien kan. Pastinya kita pikirkan finansial ya gitu ya. Mau nggak mau kita nggak munafik jadi. Kita sekolah mahal. Walaupun kakak sekolah gratis. Kakak ditolong malaikat ya. Sampai suami menjanjikan kakak. Memang betul ya deh. Kakak tuh nggak pernah memohon sama pejabat jujur.
oh kenapa kamu tahu saya enggak? Memang pejabatnya yang terbuka hatinya. Jadi kita bilang langsung berpoin. Bapak udah nggak jadi dewan, oh mau kan susah mana bisa jadi spesialis, suami PNS biasa, ya kan? Ya udah gini aja, kamu ambil aja gini, jangan pikirkan uang, kita lihat Pemda bisa nggak mengangkat support. Kalau bisa, udah kita support. Alhamdulillah Pak Samsul sampai titik di mana saat kita pendidikan, kita kan diikat tuh uang karena ada defisit ini, tapi ada defisit keuangan. Cuman kan nggak bisa, yang namanya kita sekolah kan sekali 10 juta bayar ya sampai habis kan 10 juta bayar, ngerti nggak? Nah akhirnya aku nangis, aku baru bilang mengadu ke Pak Samsul, Pak jujur saya mau DU aja mau berhenti. Itu kakak habis semester 8 atau 9 teman-teman. Spesialis berapa tahun? Spesialis 5 tahun. Coba sama juga dengan S1 ya? Iya. Jadi kan kakak ada bagi itu. S2 nya juga dapat kan. Kayak itu magister terus. Jadi setelah kakak lanjutin sama Pak Samsul? Oh langsung Pak Samsul bilang ini namanya kita mau istilahnya apa kata Pak Samsul ya? Kakak tuh kita namanya mempermainkan anak nih. Anak udah semangat sekolah, kita katakan dasar ya nggak tahu lah ya. Akhirnya dibantu sama Pak Samsul, akhirnya yang pejabat yang berwenang pun mendorong kami juga kan, dan kami senang hati lah, maaf lah kayak gini kan, udah dicarilah jalan solusinya, akhirnya kami tamat. Alhamdulillah. Tamat dibayar, memang sih janjinya pertama kan Pemda siap menolong penelitian, karena habis penelitian itu di angka 80 juta, pakai uang pribadi. Padahal dalam konsep spesialis apa dulu pas penelitian? patologi anatomi. Patologi anatomi. Di bidangnya kan? Di bidangnya kanker. Di bidangnya kanker tentang pewarnaan IHA industri kimia gitu kan. Nah, 80 juta ya? Mahal juga ya? Iya, terus dibantu dengan kampus, dosen-dosen yang baik-baik yang bantu ya kan semuanya. Jadi bantu penelitian. Ya itulah kayak Tuhan baik jalan. Jadi kita kira di uang 80 juta kan, enggak ditanggung siap. Ya Allah, mati lagi. Akhirnya ditanggung sama dosen yang meneliti. Jadi kita ikut penelitian dosen, alhamdulillah dosennya baik, dibantunya kita. Ya palingan kita ada habis 5-10 juta di ekstra ya. Kita capek uang masih kita makan kadang. Sekarang lagi-lagi kakak ditolong dengan malaikat-malaikat tertentu karena tayang yang baik ya. Memang rezeki itu lah, rezeki tidak berpintu itu ya kan. Jadi udah akhirnya ya kalau apa kan lapor juga ke Pak Samsul kan, nggak apa-apa lah penelitiannya habis berapa nanti ini ada. Jadi mas itu udah saat itu ketua dewannya Indra Gunawan ya kan. Iya, Ngah Indrahan. Ngah Indrahan. Dia membantu juga. Itu kan dia kan support untuk anak Melayu itu abang gini. Nggak tahu lah dia entah kantong pribadinya entah apa, dia jelas dia bantu lah kami, dibantunya kami. Ini deh uang kan ada penelitian, saya ikut baksos di Siak, ada yang baksos di Siak. Nah beliau lah yang menerima tamu-tamu dari Medan. Ada konsultan-konsultan dari Medan itu saya datang untuk Pak Smir kan, Pak Smir gratis, Ibu kepolisian juga membantu, anggota kepolisian Polsek Siak bantu saat itu, Dr. Tari kan, Dr. Tari itu anggota ini kan dia dokter tapi suaminya pangkatnya tinggi lah di sini kan. Dia yang bantu kita, Pak Smir gratis, kemudian ada yang sedekah makanan, banyak yang sedekah kan. Jadi kalau rumah sakit membantu apa lah ya fasilitas seperti tempat tidur apa semacamnya, mungkinnya. Terus Indra kan, Gunawan bantu secara finansial dari tiket pesawat semuanya. Alhamdulillah. Dia kasih, jadi kakak benar-benar bilang ini bang, aja udah di penelitian kemarin kan dijanjikan untuk dibayar Pemda Siak, tapi memang karena defisit ini kan kita ngerti lah ya kan, masa mau gratis semua. Ya udah, ini ada dokter konsultan yang mau datang, kan sayang kalau orang Siak kan konsultan kita memang tak ada. Jadi patologi anatomi dokternya tidak ada yang konsultan. Jadi kalau ada nih pejabat Siak yang mau malah gratis, kita mau sekolah. Jadi sampai sekarang ini Rio nggak ada konsultan, belum ada konsultan. Nah, di Medan kan ada konsultan. Gua datang konsultannya. Saya bilang sama masyarakat Siak, ayo daftar gratis konsultan. Udah daftar, banyak daftar. Alhamdulillah target kami 100 jadi 150. Alhamdulillah ya. Nginap di perumahan ketua dewan, yang gratis aja. Jadi pesawat dibayarin ketua dewannya pada saat itu kan, yang dapat makan mohon sama dia. Jadi memang kalau apa ya, kalau hidup ini kalau satu visi satu misi, satu frekuensi ya. Baik itu dia pejabat, misalnya mahasiswa atau apa, insya Allah akan berkembang. Tapi kalau yang nggak satu
satu frekuensi mungkin susah gitu. Satu, yang kedua, mau dia, kalau kakak lihat ya, mau dia berbeda partai, apalah itu, berbeda suku, ras, agama, tapi kalau satu frekuensi itu pasti pasti enak lah menjalankannya. Jadi memang kalau nggak satu frekuensi ya memang susah. Jadi hal yang simpel tuh jadi susah gitu kalau nggak satu frekuensi. Kalau kakak itu alhamdulillah mulai dari S1 kakak sekolah sampai S2 sampai spesialis semua mendukung. Alhamdulillah. Singkat cerita kakak tamat spesialis tahun 2018. Oh ya, sekarang kakak kan ditugaskan di RSUD. Oh ya kak, apakah yang spesialis kakak ini farmakologi anatomi sudah mendukung dan alatnya apa gitu? Oh, alhamdulillah ya, itu lagi-lagi semua frekuensi semua yang itu mendukung. Udah di pada saat zaman dia masih masih jadi bupati itu udah dianggarkan dan barangnya sudah ada di tahun 2019. Kakak juga SK dengan saat itu Pak Said Hamzah masih jadi Sekda, kakak juga Sekda ya, Sekda itu dia langsung SK kan. SDR kakak udah lengkap, SDR surat tanda administrasi sebagai dokter spesialis udah, SIP udah pada saat tanggal 28 Agustus kalau nggak salah kakak itu 2018. Nah bulan 10 kakak sudah bisa. Cuman ada beberapa yang mungkin yang nggak bisa diceritakan sakit ya, tapi yang jaringan aja yang nggak bisa. Tapi kalau yang stopet, untuk apa stopet dulu kita psikologi bisa. Psikologi itu aneh kayak gini, kayak pemeriksaan CA-cervix, kayak pap smear misalnya deteksi dini kanker payudara, enggak sama kanker cervix, kanker payudara payudara bisa. Misalnya kayak TB kelenjar leher bisa. Jadi rumah sakit udah bisa. Di tempat pribadi juga bisa. Cuman kan kita memang kalau kakak sih jujur, karena pemeriksaan kanker ini cenderung banyak orang yang di bawah ekonomi. Jadi kakak selalu menyarankan ke rumah sakit, urus BPJS. Karena kalau kelak dia nanti mau operasi atau apa kan membutuhkan biaya. Nah jujur kakak tidak bisa menolong orang memberi duit, nggak bisa. Jujur. Tapi kalau untuk membalas budi para pejabat SIA atau masyarakat SIA, karena kan menggunakan uang SIA berarti kan. Nah cara kakak ya begitu, menolong orangnya dengan ibu mau di saya, kebetulan kakak satu-satunya dokter kan, mau di rumah pribadi saya boleh, tapi tentunya pasti ada kosnya, bayarnya. Kalau rumah sakit umum bisa, dan ada BPJS dan gratis. Nah baik nanti operasinya bisa, kayak tumor payudara yang jinak, misalnya fibroadenoma mama itu kan, itu yang jinak sifatnya. Nah bisa, itu udah ada berapa ya? 10 atau 20 orang udah dalam 3 tahun ini udah ada operasi tempat kami kan, dokter bedah kita kan udah ada gitu. Di RSUD dokter bedah sudah ada, dokter bedah umum ada dan bisa ngerjain. Yang tak bisa itu kan kalau kanker yang besar-besar ya kita pastinya ke rumah sakit yang lebih tinggi gitu. Ini untuk masyarakat nih kak, kita ini kan masih dalam pandemi ya. Untuk pasien-pasien, untuk masyarakat COVID-19 ini, apa harapan kakak untuk masyarakat ini? Pertama itu biar nggak bosan, pakai masker aja bosan ya kan? Sebenarnya kalau untuk sekarang khusus untuk pasien kakak ya, pasien kanker ya, kalau dia minum kanker ya, kakak kan memang nggak pasien kanker aja, tumor lah pada tumor yang namanya sifatnya benjolan, baik itu karena radang atau tumor karena kanker. Tumor itu ada dua, ada karena jinak dan rasanya disebut dengan kanker. Nah, yang kanker yang kita fokus, karena apa? Karena ketika seseorang sudah didiagnosa kanker, pastinya daya tahan tubuh dia akan menurun. Faktor stres imun tubuhnya pasti turun. Faktor stres mendukung. Pernah penelitian terbaru Bapak baca itu sekitar 30 sampai 50% bisa mendukung. Jadi ibaratnya ada dua pasien kakak ini nyata, udah memang teliti secara kasar ya kan. Sama-sama tipe, sama-sama grade, ibaratnya sama kelas penyakitnya itu sama, kanker payudara. Waktu kematiannya berbeda. Memang kita semua orang pasti mati. Iya. Tapi kan nama sebagai teori kan ada survival angka kematian itu bisa 5 tahun, 10 tahun. Nah kita memperkirakan bisa 5 tahun dia baru meninggal. Ternyata enggak, 2 tahun udah meninggal, 3 tahun udah meninggal. Artinya apa? Artinya saat masa COVID ini dia jadi double dari pikiran stresnya kan jadi double. Belum dia kena COVID-nya lagi. Ada masalah tuh dia plus lagi kan kena COVID karena sibuk kemoterapi bolak-balik rumah sakit kan. Nah jadi complicated hal kayak gitu ya, itu kadang yang kita memang sedih saat zaman sekarang karena kami sebagai dokter PA tidak bisa juga banyak. Yang paling bisa kami mensupport ya secara psikis lah ya kan, karena
sendiri, saya sendiri bukan untuk mengobati, tapi untuk mendeteksi penyakit, mendiagnosa, ya kan, yang dokter klinisnya, misalnya kayak dokter bedah kah dia, dokter objin atau dokter bidanan kah dia, yang mempunyai andil untuk memberikan pengobatan terapi. Kalau kami memang diagnostiknya, diagnostik pasti, bisa dokter A, dokter B, dokter C, gitu. Jadi memang kalau untuk saat COVID ini andai tidak berlalu-lalu misalnya, ya tetap tegakkan protokol kesehatan, terutama untuk pasien kanker. Kalau perlu, kalau dia memang tergolong orang mampu, gunakanlah masker yang memang betul-betul memproteksi. Masker yang bagus tuh sebagai dokter itu bagus kan? Kayak yang N95 yang masker medis lah ya. N95 ya. Masker kain boleh, tapi yang kalau dia memang kena kanker ya sebaiknya masker medis, mungkin lebih penyerapan virusnya kan lebih ini kan lebih bagus gitu kan, lebih deteksinya lebih bagus. Kayak gitu aja sebenarnya. Terus hindari stres, karena jujur kakak sendiri, saya sendiri kan mantan pasien corona. Kita bukannya jadi dokter asal dokter sendiri kan kakak sendiri pernah kena corona. Itu dia pakai APD sudah lengkap. Iya. Kakak bisa kena corona itu di mana ya? Sebenarnya jujur karena klaster keluarga. Klaster keluarga ya? Ibu sakit, terus kemudian waktu biasa tradisi kita kan ziarah kubur, jadi saudara, keluarga, atau apa datang ke rumah, orang tua mungkin lagi daya tahan tubuhnya turun, ya udah kena, kita melihat orang tua yang nggak mau kena. Jujur sih kalau di rumah dulu masih pakai masker, saya terjadi juga seorang dokter kena corona juga batuk juga ya. Kami sebagai seorang dokter tenaga medis justru lebih sering terpapar. Karena terkadang pun walaupun kami sudah pakai APD lengkap, yang namanya naas kan kita tidak bisa terelakkan. Iya. Misal kalau kami misalnya kalau kakak kan suami juga jaga dengan semua, ya kan? Bukan yang kita bilang suaminya nggak jaga, bukan. Tapi kayak gini lah, suami udah aman, kakak sudah aman, alhamdulillah udah aman. Jadi kita nggak bisa, ya corona ini sekarang memang kita wajib harus menjaga diri masing-masing agar jangan mengenai orang atau orang jangan mengenai kita. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi memang kalau ditanya dapat dari mana, ya memang dapat dari keluarga. Kalau kami justru insya Allah kalau orang medis jarang sekali dapat dari klaster pasien itu, nggak mungkin, karena kita pakai proteknya saya lihat luar biasa. SPO-nya standar prosedur profesional. Sebelum wawancara diakhiri, saya semangat nih kak, kisah inspirasi kakak. Oh ya kak, untuk anak muda nih kak, apalagi kita tamatan SMA Sarsia kak ya. Lalu satu alumni, saya tahun 2004, kakak tahun 2000 ya. 2000, tapi kuliahnya 2001 kan? 2001. Karena hampir lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. Untuk adik-adik nih kak, terutama adik-adik yang dari Siak lah ya, apa motivasinya dari Dr. Reza sendiri? Kalau motivasi dari kakak Iya. ya, pertama kalau dari pengalaman pribadi itu kita memang benar ya, mungkin udah sering dengar ya tempat-tempat yang lain bahwa bermimpi itu nggak ada salah, menghayal nggak boleh, menghayal itu gila kan. Kalau bermimpi nggak masalah, kalau bermimpi kita kan misalnya ya Allah, kawanku udah sekolah di Jogja deh pak, aku kapan ya mimpi lah jadi mahasiswa lagi, oh lah gitu. Karena kalau kamu dengar contohnya anak angkat nggak kok nggak disekolahin, bapak kan saat ini jadi debat. Iya, gue tadi pulangnya kan. Ya Allah, kita penting rajin dulu ikhtiar, rajin jangan ngurus sama kerjaan. Nah, jangan pernah gengsi, karena gengsi itulah yang akan menyebabkan kita jadi kayak kalau kakak dulu kan ibaratnya menolong kakaknya makanan nasi pertama, orang yang kayak kakak pembantu, orang yang kayak kakak cuma ponaan atau apa gitu kan, dan itu karena kita rajin dilihat, menonjol. Tapi memang jujur ya deh, selagi orangnya positif, makin kita rajin dia mau suka. Tapi apa motivasi kakak untuk adik-adik alumni Sumbu Satu Siak, adik-adik yang dari Kota Siak, dari kakaknya inspirasi ini pernah honor, kuliah kedokteran, menjadi spesialis, sangat langka juga soal momen-momen apa kak motivasinya? Motivasinya itu kita sebagai seorang anak muda ya, maksudnya itu dulu kan kita anak muda ya, kita harus tetap semangat, terus jangan gengsi, terus rajin nolong siapapun. Contoh seperti kakak bilang Pak Ahmad Jari, udah Pak Hatta, udah Said Muhammad, itu adalah jalan Tuhan sebenarnya kan. Cuman caranya memang orang tuh nggak tahu kakak ini membantu orang juga, karena biasanya kan nggak mungkin dia seorang anak pejabat mau ambil baju kotor orang cuci gitu kan,
dan sertifikatnya begitu. Nah, dulu waktu kakak jadi spesialis itu juga kakak dibantu sama dokter Omar, spesialis anak sama istrinya, ya kan, dokter Sumiati, dokter Sumiati, Ulfa, ya kan, dokter Tony, ya semuanya yang pejabat sih ini ya kan dia melihat kita, ini anak yang memang prospeknya benar-benar mau bekerja, mau belajar. Nah, di situ orang akan melihat ini anak memang mau maju. Selagi kita lihatnya memang mau maju, insya Allah lah ya, mulai dari kakak honor kan, kepala dinasnya Pak Nata yang kakak kan, ya udah gitu, mulai dari kedokteran itu juga memang sering ganti jaga kawan atau dokter-dokter yang memang kan kalau poli spesialis dulu kan susah kadang mau libur kalau kakak kita yang anak daerah itu stay, ada satu ya Pak, ada terus gitu kan, jadi ya kami lah sama dokter Handi yang selalu backup. Nah, memang rajin itu semangat juang itu memang kunci utama untuk orang sukses. Jadi kalau mimpi yang bilang tadi mimpi mana? Mimpi gitu juga. Jadi pernah kakak kan waktu semua kawan-kawan dekat nih kan udah kuliah di Jogja, di Bandung, kakak pernah bermimpi. Berhayal nggak boleh kalau Kajian itu. Kalau mimpi itu ya saat malam kita kadang tidur tuh selalu pakai biasa berdoa, ya Allah itu semoga aku bisa kuliah gitu kan, semoga orang tua kasih percaya. Tapi kita nggak kuliah kedokteran, jadi kakak nggak pernah memaksa Allah tuh harus jadi dokter. Apalagi kakak memang nggak suka dokter ya kan, nggak pernah bisa pengen jadi power, nggak pernah. Jadi kakak cuma berdoa, ya Allah aku kan nggak lulus power nih, terserah lah, yang penting aku jadi orang yang berguna aja. Ya memang betul dikasih Tuhan mau jadi orang berguna, entah itu dia berguna sebagai jadi orang dokter apa ya. Memang sebenarnya dokter doa itu harus spesifik kan, cuma tapi kakak nggak mau ini kita nama bermimpi lah ya kan, serah beli apa, nanti dapat kuliah aja bersyukur ya. Jadi itu, jadi kakak memang mimpi kuliah, terus kakak juga pemain dokter honor. Banyak lah ya kan, zaman dulu kan proyek masih banyak, kita pikirkan ketika dikasih uang gitu kan. Terus kakak juga waktu kan nyuci baju anggota dewan juga dikasih sama apa yang kakak udah dikasih, ada uangnya, ada uang saku. Terus dari si kakak juga full biaya Pemda sampai pas spesialisnya. Sebenarnya kalau apa yang kita inginkan itu ya memang harus dengan motivasi itu harus dengan rajin, memang berusaha. Jadi, rajin dan berusaha kak ya. Jadi pintar pun orang kalau dia nggak rajin nggak bisa. Kaya pun orang kalau dia nggak rajin juga nggak bisa. Kekayaan kan bisa habis, ya kan? Tapi kalau kita dengan rajin misalnya kan, misal contoh oke lah, kalau sekarang PNS kan istilahnya cacat pun kita, mati pun kita, ada pensiun ada apa ya kan. Tapi kan kalau hanya untuk mengharapkan PNS untuk kemajuan secara finansial kita nggak bisa juga. Kita harus berusaha, apa gitu kan. Nah, tentunya kalau usaha itu kan harus kerja keras. Memang harus kerja keras. Jadi kakak pun sadar diri karena waktu dulu tuh kan memang kakak jujur tidak yang paling pintar, yang biasa aja. Jadi antara menengah tapi nggak menengah bawah ya, menengah. Ya memang harus kita rajin gitu. Kalau orang pintar itu bisa baca buku 1 kali, kita harus 10 kali. Sering sih kakak ini. Itu inspirasi itu tak salah dari guru-guru dulu ya, guru sekolah ya. Kalau orang tua juga, bapak kakak bilang begini, aku nggak tamat sekolah, mama aku juga cuma tamat SD itu kelas 4. Terus kami istilah bahasa sekarang lah ya, terobsesi anak-anak dia sekolah. Minimal kan kalau orang kampung target di PNS aja udah alhamdulillah. Dan kebetulan kami memang ada berada PNS-nya tidak menjalur dari jadwal, enggak langsung dari tes gitu kan. Kakak juga tes dari pusat, ya kan, terus perawat pusat dulu kan dari pusat tidak jadi ketua Pemda, enggak polisi. Kami memang bersaudara, memang di apa ya, orang tua itu memang mengatakan kalau kau udah rajin, udah berusaha, jangan harap nasib kau berubah. Aku dulu mau sekolah nggak pernah dibiayain, jadi kau harus lebih maju dari aku. Itu kalau bapak bilang. Kalau aku dulu makan harus mencuri mangga orang kelaparan, saking laparnya perut itu. Pergi sekolah pun dengan fasilitas ini, yang apa baju orang seragam, bapak ada seragam. Istilahnya dari situ kakak mengatakan memang si anak zaman sekarang karena kalau jadi ibu ya, kakak melihat anak zaman sekarang mentalnya lebih, maaf ya kalau anak-anak yang mungkin tidak sama, ini kan kakak hanya melihat sebagian besar ya, sebagian besar juga ada anak-anak yang lebih hebat berprestasi seperti luar negeri ya kan. Nah cuma pada saat sekarang ini karena medsos ini kadang salah guna ya kan, jadi dia untuk hanya jujur ya, kita nggak perlu cerita anak-anak kita aja, anak-anak aja misalnya terobsesi dengan gaya-gaya yang apalah ya kan, nggak ada yang terobsesi menuju
Jadi sampai kalau dulu kan kita jujur nih kalau kecil kan menangis lihat orang juara satu ngaji, menangis lihat orang juara kita merah gitu kan. Anak sekarang kan nyantai, karena nggak apa-apa kok mah naik kelas juga kan, udah mindset ini udah berbeda. Jadi dari sekarang ini tanamkan sebelum terlambat. Kita dia sekolah itu benar-benar sekolah. Kalau emang ada salah main udah kan silakan. Kayak kakak dulu kan manjat tebing apa semuanya aja. Kakak manjat tebing, kakak main tebing udah main ya main gitu, belajar ya belajar. Ada kala kita main-main, ketika belajar itu belajar. Jadi kita harus memikirkan, kalau jujur ya, kakak waktu SMA sudah memikirkan pengen jadi orang kaya. Kaya dalam arti kata, ya kita misalnya minimal kayak ilmu lah misalnya. Dulu kan nggak pernah lah. Kalau dokter memang nggak ada terbayang, pengen jadi restoran, pengen jadi karena nggak suka masak, jadi koki terkenal gitu kan. Nah kita kan harus berusaha gitu. Mereka suka baca-baca buku masak gitu kan. Nah setelah terjun menjadi dokter, nasib membawa kita menjadi dokter, ya kakak kan lihat sekeliling kita pintar semua. Mau nggak mau kakak harus menjadi pintar ya. Gimana ya belajar. Makanya kadang orang udah ngorok tidurnya kan. Kita masih belajar karena mereka cuma hanya baca, hanya dengar dosen udah bisa dapat nilai A. Sementara kita udah banting sana banting sini baru. Jadi inti sukses itu memang harus rajin kak ya. Rajin. Terima kasih kak wawancara sore ini sudah menerima kedatangan Imam kak. Ya. Kita sudah berjanji ya kan untuk berbagi kisah inspirasi. Demikianlah wawancara sore kami dengan Dr. Rozarita, spesialis patologi anatomi dari Jalan Raja Kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.